Orang kita. Hujan turun, mulai terjatuh. Pergi ke pasar di hari Senin. Ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum kami ucapkan. Untuk adik-adik yang baru datang. Semangat makannya, nggak usah lemas-lemas. Yang besar ya bilang salapnya. Awas kalau nggak besar soalnya. Matahari sudah telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafattahu fil majalis idza qila lakum tafattahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله
menyanyikan Mars Pondok Pesantren Yusuf Abdisata. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya baru? Ada yang nangis? Ada yang sakit? Baru 1 hari di sini udah sakit. Coba di rumah nggak pernah sakit kan? Pasti tiktokan kan? Kalau sudah masuk ke asrama putri, masuk menjadi santri, tidak ada lagi yang boleh tiktokan, joget-joget. Itu udah move on. Jadi harus pertama harus rajin ngaji. Ya, siap? Tadi pagi kan udah kita TikTok. Tahu ya TikTok? Kita udah mendaki ke desa Tangkuban. Gimana, capek nggak? Tapi seru nggak? Alhamdulillah. Itu akan menjadi kenangan besok ketika kalian sudah beranjak ke kelas 2, insya Allah. Semoga kalian betah ya. Siap? Harus siap. Hari ini kalian akan tadi pagi udah jalan sehat, terus sekarang ada acara di sini, terus nanti sore istirahat, malamnya kita maghrib jam. Selanjutnya besok pagi baru kita game sumbosnya yang sesungguhnya. Terus setelah itu kalian akan mau di sekolah 2 hari baru kalian aktif belajar. Jadi harus siap fisik. Jadi jangan
jangan lupa sarapan, jangan nggak makan pagi, siang, sama malam, nggak usah makan 2 kali sehari, 3 kali harus tetap makan, ya. Jangan sampai tidak sarapan nanti sakit, jadi kalian nggak bisa berkegiatan. Awal-awal masuk ke asrama emang berat, kalian harus meninggalkan temannya yang di rumah, teman mainnya, terus ibu bapaknya. Jadi niat kita menuntut ilmu, semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberi kita semua keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan kepondokan yang akan disampaikan oleh pembina asrama Pondok Pesantren Yusuf Abdus Salam, Umar Fathiatul Maula SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus, geser yang kecil-kecil ini ke sebelah sana, dia banyak kepanasan. Dia kesel lihat saya. Ini karena saya pihak. Ini ada tenaga, ini baterai semua ini. Aduh, udah ngecas kan? Ngecas gak tadi? Makan siang udah? Serius belum? Ketua lokal, maju. Makan berapa kamu? 2 apa? Kurban, makan 2 kurban kesini ke kamarnya, sini. Ke sini. Apa gawe, makan dengan mana anak gue sampai jam 9. Sekarang kalau kamu udah kasih dia makan, kamu harus suapin dia. Orang ini udah jam malam, ini mau makan malam, bentar lagi. Ya bu, makan siang. Berapa orang yang jual makan 2 kurban untuk makan siang? Berapa orang? Allahu Akbar. Ini masih kepalanya nggak ngerudu ini. Apa? Terus? Nah, dia belum dikasih. Bayi emang. Oh, semana maju ke kamarnya di mana? Maju. Sekarang nasimu di mana nasinya? Nasinya di mana? Yang belum makan di mana nasinya? Di kamar. Benar itu. Ada tahu ya di mana? Semua ini coba yang belum makan 2 kurban, angkat tangan. Ambilkan dia nasinya semuanya itu. Angkat tangan, Fitri, aku kendang, Fitri. Bukan dia dan bedas setengah. Pak Fadri? Oh, Yo, harus kan sudah makan, nggak boleh nggak makan. Tadi saya bilang nggak boleh nggak makan, harus 3 kali orang makan di sini. Silakan. Kalau ambillah nasinya itu, harus biar nanti kita kayak tancap. Acara suap-suapan yang paling mesra antara ketua lokal dan anak buah yang romantis. Ya nanti yang paling romantis suap-suapannya dapat hadiah lah. Ya. Anda kami dapat sambutan, baru sambutan kalau bisa dikasih. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang tak terhingga. Siang ini dengan rentetan acara kita yang sedari hari kemarin fisik
pikiran kita betul-betul 1000% terkuras, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah kita di hadapan Allah nanti. Semangat ya pengurus, masih semangat? Semangat? Semangat ya? Pinjam dulu 100? Ada? Nggak ada? Oke lah, ini kasihan tapi dulu tidak kepanasan. Tapi yang aneh dulu kan dan pilih tidak tahu kan ilmu yang kita dapatkan kemarin semangat karena Allah dilihat oleh ustazah, tidak dilihat oleh ustazah, tetap harus semangat memberi yang terbaik untuk kita. Pegang anak-anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, yang aku banggakan. Pertama, tolong didekatkan dong. Ini tidak pernah lihat drone ya? Alhamdulillah, sedikit saya sampaikan tentang kebanggaan. Mungkin sebagian orang atau sebagian kalian yang baru saja menginjakan kaki di gerbang pesantren di suatu saat, baru pertama kali melihat pondok, atau mungkin yang terbayang di rumahnya begitu berangkat dari rumah, yang terbayang adalah bangunan yang megah mewah, kita tidur satu bed, terus makan pakai prasmanan, terus menunya boleh pilih, itu ya yang terbayang ya. Terus mandinya, kamar mandinya elit pakai shower, gitu ya. Ternyata 1000% tidak terjadi ya. Sedih nggak? Tidak. Sedih nggak? Tidak. Jadi kalau pesantren di suatu saat tidak menjanjikan kemewahan untuk kalian, tapi insya Allah akan terus mengawal kalian sampai kepada cita-cita menjadi hafizah Quran. Hanya yang bercita-cita kuat yang bisa bertahan sampai akhir. Banyak sekali ketika baru melangkah diterpa banjir dikit hanyut ya. Banyak begitu ada angin roboh, begitu ada hujan lepek, tidak ada semangat. Nah, saya harap yang berada di depan saya ini adalah jiwa-jiwa yang kuat, pantang menyerah, angin nggak ada yang topan terobos ya. Semangat semuanya, semangat dong, semangat dulu, semangat.
insya Allah hujan dengan nikmat keberkahan di setiap detak jantung, di setiap aliran nadi, setiap sampi yang berniat untuk ilmu lillah ta'ala. Ada balasan Allah seperti nilai jihad fisabilillah jika kamu betul-betul berniat menuntut ilmu karena Allah. Maka itu sekarang kemarin sudah berniat nggak di rumah rekam pondok? Udah berniat nggak? Kalau gitu hari ini kita perkaya niat, ya. Semua harus berniat. Aku datang ke pondok pesantren di Surabaya Selatan dengan niat ingin menuntut ilmu, menghilangkan kebodohanku, mencari ridho Allah dan jihad fisabilillah. Itu niatku, ya. Jadi meskipun sakit perut, minum kulit. Kalau sakit perut, minum. Dapat demam, minum paracetamol. Bukan kulit obatnya, ya. Apapun yang terjadi, kulit bukan solusi. Jadi solusinya adalah sabar dan tahan, kuat. Oke. Sedikit saya sampaikan. Ini kegiatan ini yang saya sampaikan hari ini untuk para monster, tahu monster? Peserta puas. Para monster cantik ini nanti akan saya tanya kemarin Mas sampaikan tentang apa? Awas kalau nggak tahu. Ya, sedikit harus diingat ingatannya. Pondok pesantren di Surabaya Selatan berdiri tahun berapa? 1995. Didirikan oleh almarhum Bapak Tuan Guru Khairil Yusuf Abdus Sattar dengan ayahanda Bapak Tuan Yusuf Abdus Sattar, di mana Bapak Tuan Yusuf Abdus Sattar ini adalah salah satu tokoh yang pakai sorban merah itu Bapak Tuan Yusuf adalah salah satu tokoh hafiz Al-Quran terbaik pertama di NTB pada masanya. Beliau Bapak Tuan Yusuf Abdus Sattar masa kecilnya besar di Mekah Al-Mukarramah, menghafal Al-Quran di pondok Sholatiyah sampai menghabiskan waktu remaja dan dewasa di Mekah Al-Mukarramah. Setelah dewasa pulanglah ke Indonesia, menikah, berkeluarga, memiliki putra putri. Salah satu putranya beliau adalah Bapak Tuan Guru Khairil Yusuf Abdus Sattar yang mengawali pondok pesantren ini dari pertama membangun pondokan-pondokan kecil. Belum ada Yusuf Abdus Sattar, dulu masih saya kecil, bahkan sebelum saya lahir sudah ada pondok-pondok kecil yang dibangun oleh Tuan Guru Khairil ayahanda. Karena antusias dan dukungan masyarakat yang luar biasa, maka pada tahun 1995 kedua guru kita yang mulia ini memulai meresmikan Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar dengan nama Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar yang sebelumnya belum ada namanya. Berjalan waktu, yang pertama kali dibangun pada saat itu adalah hanya gedung yang saat ini kita tempati. Dulu saya ingat sekolah di bawah, asrama di atas. Asrama putra. Asrama putrinya di mana? Di rumah saya. Belum ada asrama putri, belum ada, semua belum ada. Yang ada dulu rumah saya itu seperti asrama, dan musola itu ada asramanya, Umul Qura namanya. Nanti kalau kamu ditanya asrama apa yang paling pertama berdiri, jawabannya asrama Umul Qura serta musola. Itu dibangun oleh almarhum Bapak Tuan saya, ibu dan ibunda saya, dan berjalan waktu terjadi kerusakan dan diperbaiki kembali oleh Bapak Tuan.
Kemudian saya lanjutkan. Ini sekolah di sini, bangunan ini berlangsung waktu itu mulai dari tahun 95 dibangun, 96 sudah punya murid, 96, 97, nah 98 sudah ada bangunan kedua, yaitu bangunan gedung MI Yusuf Abdus Sattar. Itu dulu gedung MI tidak menjadi MI, tapi dulu asrama putra. Nah, akhirnya bawah atas ini pun menjadi gedung sekolah dan asrama berada di sebelah timur. Ternyata MI di sini karena dulu MI sekolahnya siang, tak boleh kata pemerintah sekolah siang, harus sekolah pagi. Jadi berusaha sekuat tenaga kembali pembangunan asrama putra dipindahkan ke sebelah bawah dan MI punya gedung sendiri. Nah, semua punya gedung sendiri. Nah, tetap dulu MTS sekolah pagi, MA sekolah siang masih difungsikan dengan sama di sini. Nah, pada tahun selesai Mariato yang sekarang ya, kelas 12 ya, tahun berapa itu? 2011. Pada tahun 2011, maka MTS itu baru pindah ke sebelah barat. Baru punya gedung berdiri sendiri di sini full MA, di sebelah barat full MTS pada tahun 2011. Besok pertanyaannya itu yang paling bagus menjawab ada hadiahnya. Kemudian kapan dibangunnya asrama putri? Oh iya, asrama putri dibangun pada tahun 2002. Ini apa 2022? 2000 dibangun asrama putri yang pertama dulu Al-Furqan saja sama masjidnya. Ar-Rahmah itu dibangun setelah saya tamat aliyah. Ya, terakhir 2003. Tapi kita tidak sempat menempati karena kita keburu tamat. Kemudian kalau Diniyah bagaimana? Ya, dulu Diniyah itu juga sebelum menjadi masjid di sana dibangun asrama kecil namanya Nurul Anwar. Apa namanya? Nurul Anwar. Tetapi karena tidak mencukupi kapasitas maka dibangun masjid di atasnya, di bawahnya asrama dan diubah namanya dari Nurul Anwar menjadi Ibadur Rahman. Nah, nggak tahu toh? Nggak tahu nama masjid ini ya? Nama masjid ini tuh Masjid Ibadur Rahman. Apa kan? Masjid Ibadur Rahman. Oke, itu sedikit mengenai pembangunan berdirinya Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar. Kemudian, mengenai santri, alhamdulillah dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Yusuf Sattar selalu diberi karunia besar oleh Allah, diberi kepercayaan, dititipi santri-santri yang luar biasa. Sudah saya sampaikan tadi di awal, hanya yang kuat yang bisa menjadi alumni Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar. Saya tidak sedih, kenapa ini tak lanjutin di Pondok Yusuf padahal sudah bagus hafalannya, kenapa keluar? Nggak ada apa-apa, tandanya dia tidak kuat. Ya, hanya yang kuat yang bisa selesai sampai akhir. Ibaratnya orang sedang lomba lari, yang sampai finish di mana? Yang lemah atau yang kuat? Sekali lagi, kalau lomba lari yang sampai finish yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Yang mau jadi santri kuat angkat tangan. Kok sedikit ya? Aduh, jadi sedih angkat tangan. Bapak
tenaga, biaya, dan dengan kesabaran. Jadi mau sekolahnya ngajinya di ember, dipakai terpal seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, la ba'sa. Insya Allah keberkahan itu akan jatuh kepada hati yang itu akan menuntut ilmu, bukan kepada sedikit-sedikit ya. Jadi setelah ini tidak boleh lagi mengeluh ya. Masih ngeluh? Oh, saya ulangi dulu. Masih mengeluh? Jangan ya dek ya. Ya, jangan deh ya. Harus kuat. Nah, itu saja sedikit dari saya. Nanti untuk kegiatan besok pagi, sebelum saya akhiri, besok pagi jam 6 kita sudah di sini. Akan dibantu langsung, kalau bisa malam ini atau sebelum kita selesai nanti, yang lama boleh pergi dulu, yang baru dia sudah dibagi kelompoknya langsung oleh ketua, oleh ketua. Nanti besok pagi begitu jam 6 kita sudah kembali ke kelompok yang kita buat sore ini, ya. Oke, begitu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni persembahan. Persembahan yang pertama yang akan dibawakan oleh perwakilan Mudabirah. Kepadanya dipersilahkan. Ambil sendiri, jangan manja. Jayalah jaya engkau selalu.
mengkaji ilmu agama, Quran dan kitab-kitab lainnya. Berbakti pada guru dan pada orang tua, mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Wahai santri dan santriwati, Yusuf Abu Sattar yang tercinta, bangkitlah engkau untuk menghafal, mengkaji ilmu dan teknologi. Jayalah jaya pondok pesantren Yusuf Abu Sattar yang tercinta. Jayalah jaya engkau selalu di bumi Nusantara Indonesia, di bumi Nusantara Indonesia. Yayasan Pondok Pesantren Yusuf Abu Sattar yang maju dan jaya, mencetak generasi yang Qurani dan mulia, alim ulama hafiz hafizah, Al-Quran hadis ijma qiyas landasan agama kita, aswaja dalam jiwa Pancasila di dada, serta cinta tanah air kita. Kami santri-santri Yusuf Abu Sattar berjuang demi agama bangsa, menjadi generasi berakhlak mulia, berilmu, bertakwa dan mandiri. Siang malam mengkaji ilmu agama, Quran dan kitab-kitab lainnya. Berbakti pada guru dan pada orang tua, mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Wahai santri dan santriwati, Yusuf Abu Sattar yang tercinta, bangkitlah engkau untuk menghafal, mengkaji ilmu dan teknologi. Jayalah jaya pondok pesantren Yusuf Abu Sattar yang tercinta. Jayalah jaya engkau selalu di bumi Nusantara Indonesia, di bumi Nusantara Indonesia. Yayasan Pondok Pesantren Yusuf Abu Sattar yang maju dan jaya, mencetak generasi yang Qurani dan mulia, alim ulama hafiz hafizah, Al-Quran hadis ijma qiyas landasan agama kita, aswaja dalam jiwa Pancasila di dada, serta cinta tanah air kita. Kami santri-santri Yusuf Abu Sattar berjuang demi agama bangsa, menjadi generasi
berakhlak mulia, berilmu, bertakwa dan mandiri. Siang malam mengkaji ilmu agama, Quran dan kitab-kitab lainnya. Berbakti pada guru dan pada orang tua, mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Wahai santri dan santriwati, Yusuf Abu Sattar yang tercinta, bangkitlah engkau untuk menghafal, mengkaji ilmu dan teknologi. Jayalah jaya pondok pesantren Yusuf Abu Sattar yang tercinta. Jayalah jaya engkau selalu di bumi Nusantara Indonesia, di bumi Nusantara Indonesia. Sesampainya di tempat tersebut, Ana langsung terkaget melihat tempat yang dikunjunginya. Hari telah berlalu, bulan telah terlewati, tahun telah berganti. Kini Ana telah masuk ke pondok dan telah resmi menjadi santriwati. Kehidupan di pondok pesantren. Siapa yang ngaji itu? Menjelek suara. Seperti salah banyak banyaknya, bakal di rumah juga kita perbaiki sama-sama ya. Ya. Beberapa bulan berlalu setelah Ana belajar mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, kita main ayo. Ngaji diri, aneh. Ih, ngapain? Ngaji diri, jangan main lagi sekali ayo. Mari ngaji. Cuma ngaji, sambil ngaji. Sekarang hari Jumat, istirahat.
santri buat ngaji. Ya walaupun kewajiban tapi istirahat sebentar. Kayak kita ya kita main-main aja, kita ngaji. Depresi otak, kita belajar. Cerita juga, cerita. Jangan ya kita asik, jangan pergi aja. Ya cocok, kemana sama dia? Cocok. Rebel Mataram. Kehidupan seperti inilah yang dijalani anak. Hanya mengaji, dan mengaji. Hingga pada saat dia masuk kelas 3 MA, ia telah berhasil menghantamkan Al-Quran. Di saat hari kelulusan, Ana menjadi lulusan santriwati terbaik dengan gelar hafizah termungkin. Namun, di balik keberhasilan Ana, ada sekelompok santriwati yang lulus dengan penyesalan. Mana dia berhasil, kita yang gini aja. Pengen saya jadi awal, tapi gini saya malas saya di asrama ini. Coba aja saya saya sudah jadi saya baik. Misal saya dulu kalian coba saya dulu dengan saya gimana? Sekarang gimana caranya kita sekarang? Punya apa nggak bisa ngaji? Dia kan lebih bodoh daripada anak. Bisa bakal orang tua daripada kita. Kesimpulannya, teruslah berjuang karena banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kita saat ini, namun terhalang oleh hal-hal tertentu seperti ekonomi salah satunya. Maka dari itu, mari dari sekarang manfaatkan kesempatan yang ada untuk meraih mimpi yang telah dirancang agar perjuangan orang tua kita tidak sia-sia. Sekian perhatian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Semoga ada yang tertampar. Ada yang tertampar? Tampar dong. Tampar diri sendiri. Ada dong? Jadi yang tadinya main-main, yang tadinya cuma sibuk belanja, cuma represi, kesini kisah besarkan represi otak terus. Untuk masih belum selesai, waktu masih ada, silakan tertampar untuk silakan ya. Oke, baiklah kita langsung ambil lagi caranya deh. Kita akan membuka acara ini. Silakan Ustazah terbangkan balon di sana. Ustazah terbilang-bilang dong, kamu bilang-bilang. Bilang-bilang kamu dari sana. Silakan diterbangkan balonnya dari sini. Anak-anak yang sebelah sini. Seperti yang kamu kemarin.
Bisa Aisyah. Jangan lupakan bismillahirrahmanirrahim. Acara Guriba, Gempa Kupa Santri Baru, Asrama Putri Pondok Pesantren. Kita buka. Aku bilang Allah Akbar ya. Semua ya. Kalian jangan tetapkan dulu. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Acara Guriba, Gempa Kupa Santri Baru, Pondok Asrama Putri Pondok Pesantren Yusuf Pesantren kita buka. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Acara Guriba, Gempa video katanya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Acara Guriba, Gempa Kupa Santri Baru, Asrama Putri Pondok Pesantren Yusuf Abdul Satar kita buka. Ayo no Jibril ni kalau 3 belum tiga Jibril Pancasila di dada serta cinta tanah air kita. Guru satu lagi duduk dengan HP melihat pertandingan karena dia takut dan dia berilmu dan tidak terima hampir lawan. Apa kamu soal dia itu lawan. Ayo kita lawan.
Wahai santri dan santriwati, Yusuf Abdus Sattar yang tercinta, bangkitlah engkau untuk menghafal, mengkaji ilmu dan teknologi. Jayalah jaya pondok pesantren Yusuf Abdus Sattar yang tercinta. Jayalah jaya engkau selalu di bumi Nusantara Indonesia, di bumi Nusantara Indonesia. Yayasan Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar yang maju dan jaya, mencetak generasi yang Qur'ani dan mulia, alim ulama hafiz hafizah, Al-Quran hadis ijma' qiyas landasan agama kita, aswaja dan jiwa Pancasila di dada, serta cinta tanah air kita. Kami santri-santri Yusuf Abdus Sattar berjuang demi agama bangsa, menjadi generasi berakhlak mulia, berilmu, bertakwa dan mandiri, siang malam mengkaji ilmu agama, Quran dan kitab-kitab lainnya, berbakti pada guru dan pada orang tua, mengharap ridha Allah dan Rasulnya. Wahai santri dan santriwati, Yusuf Abdus Sattar yang tercinta, bangkitlah engkau untuk menghafal, mengkaji ilmu dan teknologi. Jayalah jaya pondok pesantren Yusuf Abdus Sattar yang tercinta. Jayalah jaya engkau selalu di bumi Nusantara Indonesia, di bumi Nusantara Indonesia. Yayasan Pondok Pesantren Yusuf Abdus Sattar yang maju dan jaya, mencetak generasi yang Qur'ani dan mulia, alim ulama hafiz hafizah, Al-Quran hadis ijma' qiyas landasan agama kita, aswaja dan jiwa Pancasila di dada, serta cinta tanah air kita. Kami santri-santri Yusuf Abdus Sattar berjuang demi agama bangsa, menjadi generasi berakhlak mulia, berilmu, bertakwa dan mandiri, siang malam mengkaji ilmu